Masih di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Nah, kita lanjut ke pertanyaan dari teman hati selanjutnya nih, Kang Rashid. Yang selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rashid, bagaimana cara kita untuk menjaga kekhusyuan dalam sholat agar pikiran kita tidak kemana-mana dan ibadah sholat kita seperti lewat begitu saja tanpa makna? Ini mewakili banyak orang, termasuk saya nih, Kang. Kadang-kadang sholat tuh pikirannya suka kemana-mana nih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman dirahmati Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri wassalah. Ketika engkau dalam hidup ini penuh berat, penuh sesuatu, minta tolonglah kepada salatmu dan kepada sabarmu. Tetapi sabar itu berat bagi orang yang malas. Orang yang apalagi yang sedang itu berat berbuat sabar itu. Melakukan salat di tengah kesibukan itu juga berat. Melakukan salat di tengah kesibukan, berbuat sabar pada saat sedang emosi naik gitu ya. Ini sesuatu yang berat. Tetapi illa alal khasiin. Illa alal khasiin, kecuali bagi orang yang khusyuk tidak terasa berat. Pertanyaannya, supaya kami tidak merasa berat hidup ini, berbuat khusyuklah kalian. Maka hidupmu akan ringan di hadapan orang yang khusyuk. Khusyuk itu dalam arti bahasa Arab artinya merendahkan diri, menundukkan jiwa. Dengan body language yang ruku, sujud, itu namanya khusyuk. Badan yang tegang, pikiran yang carut-marut, itu sulit khusyuknya. Maka perlu direlaksasi. Bagaimana mau fokus? Fokus itu bagian dari khusyuk lah. Kayak Sir senang bola, UEFA gitu, champion. Itu dari awal sampai akhir fokus, pada yang lewat anaknya, lewat adiknya, fokus aja gitu. Itu namanya khusyuk, tidak terganggu. Sedang sosial media, sosmed, sebelah kiri lalu lalang, fokus aja, itu khusyuk namanya. Nah, bagaimana karakter itu dibawa ke sholat? Oke. Nah, itu fokus. Nah, biasanya orang yang fokus itu relaksasi dulu, badan tidak tegang, kepala tidak penuh. Tegang itu tidak bisa khusyuk. Maka Allah punya cara pertama, tips untuk terjaga kehusuannya sampai ke level sholatnya. Pertama, rapihkan wudhumu. Oke. Maka kalau tegang, habis capek, basuh wajah dengan air, itu teh nyes ke bawah, itu bikin tenang, bikin rileks ya. Relaksasi. Itu namanya terapi air. Maka kalau wudhunya rapih, itu hampir setengah kehusuan sudah didapat. Oke. Rapi wudhu itu jangan seperti jangan asal wudhu gitu, rapi, tertib gitu. Nah, itu yang kedua, ketika wudhu juga pakai doa. Yang hafal doanya. Allahumma fardiyadaya mimma asika kuliha. Ya Allah, ampuni tanganku ini yang penuh dengan dosa. Sering nampar orang, sering posting sesuatu yang bohong. Ampunilah tangan jari jemariku ini. Allahumma fardiyadaya mimma asika kuliha. Itu mengundang kehusuan. Dari mulai wudhu sudah connect ke Allah. Nah, ketika selesai wudhu jangan ngobrol kayak Sir. Apalagi buang handphone. Gitu ya. Selesaikan wudhu. Nah, dari tempat wudhu ke tempat sholat jangan bicara. Sampai ke tempat sholat. Sudah wudhu, ngobrol kemana-mana, kotor lagi tuh bibirmu. Sering begitu tuh, Kang. Nah, itu nggak dapat khusyuk. Oke. Nah, setelah dari wudhu ke tempat sholat terus. Sampai di tempat sholat, harus menghadap ke kiblat. Setelah menghadap ke kiblat, yang salah satu tips dapat khusyuk, pakai pakaian yang bersih. Atmosfer musola harum atau sholat. Maka sunnah menggunakan parfum. Parfum itu bikin Allahu Akbar. Jangan bau peda, bau jengkol. Itu tadi bikin kabur khusyuk. Itu kayak Sir gitu ya. Maka sunnah di sajadah pakai parfum. Iya. Pakai parfum satu itu. Itu ketiga, wudhu, arah ke sholat, takbir, pakai pakaian halal, ngobrol, sajadah halal, apalagi main HP. Itu. Nah, ketika sedang seperti mau naik pesawat sholat itu, ketika take off, nih Allah itu mau take off itu. Jadi handphone matikan, pikiran switch off gitu ya. Karena mau take off nih. Allahu Akbar. Nah, tertib itu tidak kita lakukan. Maka ketika Allahu Akbar, tadi saya hilang handphone. Ingat ketemu di ketika sholat kan? Iya, kadang-kadang gitu tuh, Kang. Ada aja kepikiran masalah semuanya datang ketika sholat. Ini, gitu, nah, ya. itu berarti tidak khusyuk itu. Nah, jadi punten take off itu tegangan tinggi. Allah. Itu mau take off kan? Ketika mau salam itu landing. Assalamualaikum. Nah, di tengah terbang perjalanan, itu boleh di switch on hatinya. Pertama, apa yang dia baca ngerti artinya. Iya, itu penting. Ketika sedang ruku ngerti artinya. Itu mengundang khusyuk, Kang. Subhana rabbiyal azim bihamdi.
Itu tips-tipsnya khusyuk. Oke. Jadi ibadah itu harus dengan ilmu. Kalau ibadah tidak dengan ilmu, ditolak ibadah. Betul, tuh menarik tuh. Ibadah harus dengan ilmu. Tadi tipsnya semoga bermanfaat ya. Amin. Baik untuk diri saya ataupun bagi teman hati tadi yang bertanya. Harus diterapin nih biar sholat kita khusyuk. Kita ke pertanyaan selanjutnya Kang Rashid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman saya berhutang pada saya. Saya ingin menagih namun saya tahu kondisi ekonomi teman saya juga masih sulit. Tapi saya butuh uangnya nih, Kang. Pantasnya bagaimana nih agar saya bisa meminta uang saya itu kembali? Silakan, Kang. Ya. Ini sering ya jadi masalah banyak orang nih, Kang. Apalagi di zaman pandemi kayak gini ya, Kang. Ya. Serba kesulitan. Terima kasih Kak Asis dan teman hati. Pertanyaan itu sering diulang ini. Mudah-mudahan kalam hati bisa menyampaikan jawaban yang tepat. Hutang itu dalam bahasa fikih namanya kordun, pinjaman atau hutang itu. Tapi dalam fikih ada ilmunya, ada tata titiknya. Seorang peminjam, si piutang yang akan meminjamkan hutangnya jangan atas dasar belas kasihan. Sebab penting sekali meminjamkan sesuatu itu teh berat. Dalam kajian ilmu fikih, kalau ada kalimat hutang, berarti muncul kedua. Kapan menagihnya? Ya, kapan menagih hutang dan kapan membayar hutang? Itu menjadi hak dan kewajiban. Ketika kontraknya adalah minjam, oke? Karena minjam itu berat. Maka kalau memberikan kepada yang berat, harus diberikan kepada yang mampu menanggungnya. Kalau memberi atas dasar belas kasihan, kan belum tentu dia mampu menanggung beratnya hutang. Nah, yang sering dalam melanggar syariat itu adalah, kasihan dia deh, kasih pinjamlah 10 juta. Tapi dia tidak mampu, kemampuan dia bisa bayar atau tidak. Nah, kalau mau kasihan, jangan ngasih hutang, kasih sedekah. Tapi nggak sebanyak itu juga. Ya, itu boleh juga itu ya. Satu, dalam fikih tegas-tegasan fikih itu. Kalau mau minjamkan hutang, jangan dasar belas kasihan, tapi dasar lillahi ta'ala. Tegakkan aturan-aturannya. Pertama ditulis hutangnya, kapan pertama si piutang memberikannya, kemudian dia kapan akan mengembalikannya. Itu kan menjadi hak dan kewajiban. Nah, kadang memberi, tapi tidak tahu kapan dibalik. Kalau sudah ada tenggat waktunya tuh, tanggal sekian mau untuk nagih kan? nagih. Pertanyaannya pun, ketika mau nagih kan dia tidak mampu. Karena engkau memberi dengan belas kasihan, maka orang muslim wajib menunggu dia mampu. Siap. Maka Rasul berdoa, wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, lindungi aku dari keterlitan hutang. Ya, nauzubillah min dzalik. Semoga terhindar ya kita dari utang piutang ini. Terima kasih Kang Rashid buat tausiahnya.